Yang dipegang aja nggak apa. Yang dipegang. Ya. Hidup. Ya. Bismillah. Oh iya. Kenapa? Kayak ini aja. Iya. Ini aja yang insya Allah. Ya. Ini diturunkan ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan muliakan para pembina Yayasan Sari Bumi, dan yang saya muliakan para ustadz, ustadzah, para guru, para staf di Yayasan Sari Bumi ini. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Sebuah pertemuan yang mungkin kita tidak pernah bermimpi. Dan dulu tatkala kita juga masih di perut ibunda kita juga tidak pernah tahu dengan apa yang akan terjadi. Tapi semua yang terjadi itu adalah karena kehendak dan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Maka bagi Allah segala pujian dan pujaan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, terus terang ana nggak menyangka akan mengisi di tempat ini bersama ustadz-ustadz dan guru-guru dan pembina-pembina. Bayangan ana, kajian ini khusus akhwat memang. Makanya temanya itu sehat, cantik, masuk surga. Yang merasa tidak cantik kayaknya keluar dari sini. Allahu Akbar. Bener loh, anak-anak nggak mengiram. Tadi anak yang laki mau ikut. Bah, ikut bah. Anak punya sohib di SBR kata dia. Oh, ini khusus akhwat anak ngomong. Oh iya sudah, dia nggak ikut. Karena memang bayangan anak hanya untuk akhwat deh. Tapi ala kulli hal. Insya Allah tema kita hari ini seperti tadi disebutkan, akhwat dan ikhwan membutuhkan sebenarnya. Kita bersyukur menjadi muslim. Sebuah nikmat yang harus sering kita syukuri. Lebih daripada nikmat sehat, nikmat harta, dan nikmat yang lain. Bisa dibayangkan ya, tatkala orang tidak mendapatkan hidayah, batu dia sembah, pohon dikasih sarung. Kita kadang-kadang melihat sesajen-sesajen yang diberikan kepada makhluk-makhluk yang mereka makhluk, tapi diagungkan dan disembah. Tatkala Allah memberikan hidayah kepada kita, kita mengatakan la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tatkala manusia bingung tentang Tuhan mereka, sehingga mereka mempertuhankan benda-benda ciptaan Sang Pencipta, Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Di mana kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika. Tatkala berbincang tentang kehidupan ini, Islam bukan hanya mengarahkan manusia dalam hablum minallah saja.
Karena di dunia modern sekarang ini masih ada bahkan banyak yang berpandangan agama itu nggak perlu hadir di semua lini kehidupan. Agama itu ketika lahiran, ketika pernikahan, dan ketika kematian. Selain itu jangan. Makanya seringkali di grup-grup keluarga, di grup-grup usaha, di grup-grup mungkin lulusan SMA, kalau ada yang nge-share tentang agama, itu kadangkala ada yang mencibir. Mengatakan, Afwan, ini bukan grup kajian. Jadi yang namanya agama itu di masjid itu. Jangan dibawa ke pasar. Agama itu jangan dibawa ke tempat kerja. Jangan dibawa ke lapangan bola. Agama itu jangan dibawa ke dunia politik, ekonomi. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Innad din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah, agama yang benar di sisi Allah itu cuma Islam. Yang lainnya nggak benar. Nggak benar yang lain. Loh, kalau seperti itu, ini kan anggapan sepihak. Klaim sepihak, nggak buktikan. Kita buktikan. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Bagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim segala yang dibutuhkan manusia. Hanya saja banyak di antara umat Islam yang Islamnya keturunan, yang nggak pernah belajar Islam, kemudian dia menjadi orang penting, menganggap agama itu tidak penting. Ahibati fillah, kalau bicara tentang tata krama dalam berperang, itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ini tata krama perang. Kode etik perang itu gimana? Ada. Loh kok bisa diatur dalam Islam? Iya. Tata krama bagaimana masuk rumah itu juga ada dalam Islam. Di Quran dibaca di sana. Tata krama bagaimana menggauli istri itu ada di dalam Islam. Semua diatur. Bicara ekonomi ya diatur dalam agama Islam itu. Jadi sebagian umat Islam ini, Masya Allah, dia sudah menyelesaikan tumpukan kitab. Karena dia kuliah mungkin di London. Atau dia kuliah di Den Haag sana. Atau dia kuliah di Perancis. Masya Allah, ada banyak buku-buku orang pinter yang sudah dia hatamkan. Tapi dia nggak pernah hatam Quran. Nggak pernah. Seharusnya sebelum dia ke sana, baca dulu tuh. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jemaah. Maka tatkala kita berbincang tentang tema yang akan kita kaji pada hari ini, karena memang terus terang tujuannya buat emak-emak, bagaimana seorang wanita itu atau bagaimana seorang muslimah itu menjadi sosok yang sehat, kuat, dia cantik, tapi kemudian masuk surga. Kenapa kita bicara masuk surga? Karena apa manfaatnya ketika engkau sehat, engkau kuat, engkau cantik, yang mana tubuh ini akan menjadi lemah. Sekuat apapun, kita lihatlah orang-orang kuat ya, mungkin di dunia ini ada orang yang kuat mengangkat beban 1,5 ton. Dia angkat sendirian. Terus kemana akhir hidupnya? Dia akan menjadi orang tua kalau umurnya sampai. Dia akan menjadi sepuh. Kekuatannya akan semakin berkurang. Ketampanannya juga mulai pudar. Pada akhirnya dia akan jadi bangkai. Maka ahibati fillah, kita berharap masuk surga. Ya, apa sih yang dicari dalam kehidupan ini? Baik, karena Anda berjumpa dengan para ustadz, para guru, maka temanya agak sedikit berubah. Maka Anda bingung gitu ya, Tapi ala kulli hal, Anda izin minum dulu, bismillah.
Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pendidikan dalam Islam itu ada 6 target sebenarnya. Yang pertama yang berkaitan dengan keilmuan. Kita tahu ayat yang pertama turun adalah Iqra. Ini menunjukkan agama kita benar-benar menjunjung tinggi ilmu. Kita akan mendapatkan bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang yang berilmu. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya yang mengatakan fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Di antara target pendidikan Islam itu ibadah juga. Tapi yang pertama ilmu. Nabi SAW memberikan perbandingan. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ibadahnya sesuai dengan sunnah. Tapi dia fokus hanya beribadah mahdhah yang banyak dia lakukan. Itu kafadlil qamar. Seperti keutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang. Kita udah lewat malam purnama. Kalau kita lihat purnama itu hampir nggak ada yang kelihatan bintang. Seperti itu. Dan di antara tanda-tanda kiamat, ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahl. Di antara tanda-tanda kiamat itu diangkatnya ilmu dan menetapnya kebodohan. Ahibati fillah, beberapa tahun yang lalu ya. Tahun 2000 berapa itu. Ada usaha di negeri kita dari oknum-oknum yang menginginkan adanya pernikahan sesama jenis. Melegalkan pernikahan sesama jenis. Karena kebodohan tadi. Bagaimana Nabi Nabi Lut alaihissalam ketika mengajak kaumnya mengatakan atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kalian ini gimana? Kok bisa tertarik sama laki-laki? Meninggalkan perempuan. Sebuah dosa yang belum pernah terjadi. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh. Kemudian ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut ini sepupunya Nabi Ibrahim. Jadi satu masa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama kali terjadi. Kalian benar-benar orang yang bodoh. Maka tatkala kita melihat banyak kemungkaran terjadi, banyak kriminal di negeri kita atau di dunia ini, maka penyebab terbesarnya adalah kebodohan. Maka target pertama pendidikan dalam Islam adalah bagaimana mengangkat kebodohan ini. Sehingga orang-orang itu jadi berilmu, jadi ngerti. Kenapa kita masih melihat banyaknya orang-orang yang tertipu dengan investasi bodong? Sampai hari ini loh jemaah. Karena kebodohan. Beberapa tahun yang lalu rame di tetangga kabupaten kita di Probolinggo. Ada seorang yang bernama Dimas, Kanjeng Dimas. Iya. Dimas Kanjeng, Dimas. Pertanyaannya, kenapa banyak orang-orang yang ingin investasi di sana? Karena bodoh. Sampai ratusan juta, sampai miliaran. Karena memang ada orang yang suka membodohi orang lain. Maka istilahnya kadangkala yang bodoh ini antum, apa yang pintar dia? Kok bisa antum ditipu sama dia? Ya kayaknya aneh yang bodoh. Dia merasakan itu aja. Masa percaya orang bisa menggadangkan uang? Sampai hari ini masih ada yang percaya uang itu bisa digandakan.
Apa penyebabnya kebodohan? Maka Islam datang untuk mengangkat kebodohan tersebut. Tujuan pendidikan adalah bagaimana, ini orang tua, bagaimana mendidik anaknya supaya tidak bodoh, diangkat, dikasih ilmu. Yang dengan ilmu itu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang perintah, mana yang larangan, mana yang hak, mana yang batil. Tapi ternyata tujuan utama pendidikan ini berusaha untuk disingkirkan. Banyak orang hanya berilmu tentang urusan dunia. Nabi SAW ketika menyebutkan salah satu orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla adalah alim bid dunya jahil bil akhirah. Dia tahu tentang urusan dunia, tapi urusan akhirat dia nggak tahu. Kemudian tujuan yang kedua adalah membangun keyakinan yang benar. Setelah punya ilmu, diajarin tentang ilmu, diangkat kebodohannya, ditanamkan keyakinan yang benar. Orang kalau punya keyakinan yang benar, nggak akan mudah tergoyahkan. Kita juga berada di masa yang banyak fenomena kemurtadan, namanya. Pindah agama karena pernikahan, pindah agama karena lingkungan, karena kawan, itu terjadi. Maka tujuan kita bagaimana menanamkan ilmu agar keyakinan dia itu bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena dia yakin. La ilaha illallah. Dia yakin dengan agamanya. Dan ini pun dirusak. Bagaimana muslim itu ragu dengan agamanya. Ragu dengan kebenaran Islam. Ragu dengan keindahan Islam. Sehingga muncul di negeri yang mayoritas muslim Islamfobia. Ada orang muslim tapi kok kayaknya sama ajaran Islam ini loh. Engkau nggak yakin Islam ini benar. Ada usaha untuk itu. Maka tujuan kita mendidik anak-anak atau mendidik anak kita sendiri adalah bagaimana dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla dengan rukun iman yang 6. Sehingga kalau anak-anak itu memiliki keyakinan yang mendalam dengan rukun iman ini selesai. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Orang yang punya iman itu apapun masalah dalam hidupnya selesai. Apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min. Ajaban. Sungguh menakjubkan. Sungguh mengherankan urusan orang beriman ini. Kok bisa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu semuanya itu baik. Kita sering mendengarkan hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Iya, orang mukmin itu mau di atas, mau di bawah, mau di samping, mau di mana, baik urusannya. Dia mau jadi atasan, suatu saat dia mungkin diturunkan, dia jadi anak buah. Mungkin dia dulu bekerja lalu di PHK, apapun urusannya. Mau sehat lalu jatuh sakit, mau sukses lalu bangkrut, semuanya baik. Kenapa? Karena dia sudah dibangun keyakinan dia. Dia punya sesuatu di dalam dirinya yang lebih baik dari dunia dan isinya. In asabat husarra syakar. Kata Nabi SAW, kalau dia dapat nikmat, dapat sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Fakana khairan lah. Tidak seperti sebagian orang, kalau dapat nikmat, tambah maksiat. Sebagian orang dapat nikmat jadi sombong, jadi angkuh. Orang beriman enggak. Dia dapat nikmat bersyukur, ini dari Allah. Dia tidak akan menjadi seperti Qarun. Hanya karena Allah Azza wa Jalla. Wa in asabathu dharra. Bagaimana apabila dia ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan? Di PHK, diturunkan dari jabatannya, sakit, diceraikan oleh suaminya. Nggak ada urusan sama dia. Baik buat dia. Dia akan bersabar. Kata Nabi SAW, walaysa dzalika illa lil mu'min. Sikap yang seperti ini nggak akan dimiliki kecuali buat orang yang beriman. Maka tujuan kita mendidik tadi bagaimana menjadikan anak-anak ini benar-benar beriman. Bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Yang pertama dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh milik Allah. Kita bakal balik kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan ini penting, jemaah. Tapi keyakinan ini dibangun di atas ilmu. Yang tadi pertama, itu yang harus kita ajarkan sehingga anak-anak memiliki keyakinan, nggak ada istilah stres, nggak ada istilah dibully lalu bunuh diri, nggak ada istilah terlilit hutang lalu bunuh diri. Kita melihat, jemaah. Ada yang na'udzubillah, gara-gara 20.000 bunuh diri. Jemaah. Gara-gara ditinggal sama pacarnya, bunuh diri. Bahkan ada seorang laki-laki yang istrinya itu WA tanya, Ustaz gimana Ustaz? Bukan istrinya, saudara istrinya yang WA. Dia mengatakan, fulana ini Ustaz, suaminya ini zalim Ustaz, suka mukul. Akhirnya sang istri ngomong, kalau gitu aku mau gugat cerai aja, karena kezaliman suaminya. Apa kata suami, kalau engkau gugat cerai, aku bunuh diri. Dan betul jemaah, bunuh diri. Si perempuan gugat cerai, bunuh diri. Apa masalahnya? Kemana iman? Kan di sini banyak pendidikan yang tidak menargetkan orang ini menjadi mukmin yang sesungguhnya. Sehingga apapun yang terjadi baik buat dia. Maka dia mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin. Aduh, Masya Allah. Dia kalau jadi orang miskin yang semakin dekat sama Allah Azza wa Jal. Dan kita tahu orang yang sabar itu, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan dikasih pahala tanpa perhitungan. Ini kembali ke iman. Kalau dia beriman, ya dia akan tenang hidup. Rasulullah SAW pernah melewati seorang wanita di atas kubur, sedang menangis. Menangisi anaknya yang meninggal dunia. Nabi SAW melewati perempuan ini, ingin menghibur dia, mengatakan, isbiri wahtasibi. Engkau bersabarlah dan berharaplah pahala. Artinya tahan dirimu, sabarkan dirimu, dan engkau berharap pahala. Apa kata perempuan ini? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sana-sana kau. Kau pergi sana. Kau ngomong kayak gitu karena engkau enggak dapat musibah seperti aku. Kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Perempuan ini enggak tahu kalau itu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi tinggal perempuan ini. Lalu para sahabat mengatakan kepada wanita ini, itu tadi Rasulullah SAW. Kaget perempuan ini. Dia bangkit meninggalkan kubur itu, mengejar Nabi SAW sampai ke rumahnya. Ketika dia sampai ke rumah Nabi SAW, apa kata perempuan ini? Ya alasan dia cuma satu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku nggak tahu kalau itu engkau tadi ya Rasul. Nabi hanya mengatakan kepada perempuan ini, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu ketika hempasan pertama. Itu sabar. Ya udah. Orang yang beriman, Masya Allah, dia akan bersabar. Jadi intinya, bagaimana kita membangun keyakinan yang kuat. Setiap kita perlu membangun di dirinya. Yang ketiga, tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membangun ibadah yang benar. Setelah kita berilmu, kita punya keyakinan, bagaimana kita menjalankan keyakinan itu menjadi sebuah ibadah. Karena sejatinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bagaimana anak-anak, ya bukan anak-anak, ya, bagaimana kita bisa menjalankan tugas-tugas kita yang berkaitan dengan ibadah. Sholat yang 5 waktu, dan kita tahu orang kalau sholat 5 waktu ini Masya Allah. Di masjid apalagi. Akan berdampak dalam perilaku dia. Ketika orang itu puasa, kemarinlah bulan Ramadan, kita bagaimana melihat kualitas manusia di bulan Ramadan itu berbeda. Orang yang suka berzikir, anak-anak ini kalau diajarkan berzikir, ketika dia marah, yang akan keluar adalah zikrullah. Allah yahdikum dia. Tapi karena pendidikan ibadahnya lemah, ya akhirnya dia hanya akan menjadi seorang yang pinter mungkin, tapi nggak pandai beribadah. Tidak pandai mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam ibadah ini ada semua fadilah dan faedah buat kita. Buat diri kita, buat jiwa kita. Haji, kita lihat jemaah haji. Bagaimana haji itu mendidik seorang untuk menjadi manusia yang siap berkorban. Dia tinggalkan keluarganya. Ini jemaah haji.
Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan kesenangannya. Kita kalau sudah berangkat haji jamaah, tidur di tenda. Makan ngantri. Ke toilet ngantri. Makan ngantri. Mau ngeluarkan juga ngantri. Sampai 20 orang jemaah. Kalau antum bayangin ya orang yang berangkat haji ini. Ketika ngantri di depan toilet. Itu berdirinya sampai berubah-ubah. Jalan sini, gerak semuanya. Subhanallah. Di situ ada nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan dalam ibadah. Karena sejatinya Allah mewajibkan manusia dengan kewajiban-kewajiban itu bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk menciptakan manusia yang sebenarnya. Orang kalau pulang haji itu jadi lebih baik biasanya. Lebih simpati sama orang lain, punya empati yang dia miliki ketika dia di sana sudah merasakan kebersamaan. Ibadah haji itu benar-benar nggak ada yang namanya jenderal bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nggak akan pernah antum melihat ihramnya jenderal bintang 4 tuh ada bintangnya gitu. Ini jenderal bintang, nggak ada. Semuanya putih satu. Sampai kadangkala antum akan sholat atau tawaf atau lempar jumrah di sampingnya menteri. Pejabat bupati wala apa ya Allah. Sama sekali melebur semuanya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Di situ bagaimana kita mendidik anak-anak untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Oh dia bukan hamba harta wala jabatan. Itu di ibadah haji. Dan di semua ibadah. Bagaimana kita mendidik agar kita tadi menjadi orang yang beribadah dengan baik. Tujuan yang keempat adalah membangun karakter. Jadi kalau di negeri kita ini ada pendidikan berbasis karakter. Itu mulainya tadi tahapan 1, 2, 3. Baru karakter. Bagaimana akan tercipta karakter tanpa punya ilmu? Bagaimana karakternya akan baik kalau dia tidak punya keyakinan? Akhirnya kalau dia baik hanya pura-pura. Nggak ikhlas. Kadang-kadang kita melihat ada orang-orang nggak beriman Ustaz. Tapi bagus Ustaz. Suka membantu orang lain. Suka nolong orang lain. Orangnya humble, enak bergaulnya. Nah. Tapi kalau itu tanpa keyakinan. Akan hanya menjadi pura-pura. Atau berharap pujian, sanjungan. Dan kita melihat. Untuk pernah melihat orang non-muslim, Masya Allah, sodakoh 1 triliun. Allahu Akbar. Untuk apa? Ya itu untuk laporan tadi. Ada kameranya, ada videonya, ada semuanya. Karena dia nggak punya keyakinan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang Ibn Jud'an. Seorang yang sangat dermawan sekali. Itu dia dermawan bukan hanya kepada manusia. Ibn Jud'an. Jemaah haji dia kasih makan. Sampai kadang-kala dia potong onta. Ditaruh di padang pasir jemaah. Ngasih makan binatang buas. Dari baiknya orang ini. Tanya, apakah dia mungkin masuk surga? Nggak mungkin. Dia nggak pernah berkata, Rabbighfirli yauma yub'atsun. Rabbighfirli yaumaddin. Ya Allah, ampuni aku pada hari dibangkitkannya manusia, pada hari pembalasan. Karena dia nggak punya keyakinan. Terus kenapa dia baik? Pura-pura. Untuk mendapatkan pujian dan sanjungan tadi. Ria. Makanya tadi, kalau ingin membangun karakter yang baik, dimulai dengan ilmu yang benar. Dimulai dengan keyakinan yang tulus. Dimulai dengan ibadah yang ikhlas. Maka akan terbentuk karakter yang gak pura-pura. Makanya orang beriman itu berbakti sama orang tua. Gak ada harinya. Di dunia ini ada hari ibu ya. Ada hari ibu. Setahun sekali. Mereka bikin hari ibu. Setelah itu selamat tinggal. Makanya kalau sudah hari ibu itu, Masya Allah. Anak-anak jadi pada baik sama ibunya. Kirim hadiah ini. Setelah itu selesai. Dalam Islam, ibunya mati tetap berbakti. Nggak ada ibunya di muka bumi ini. Dia nggak ngeliatan. Tapi dia tetap mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia sedekah buat ibunya. Dia menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang cintai orang tuanya. Dia galikan sumur buat ibunya. Ibunya sudah nggak ada. Kenapa? Karena karakternya dibentuk di atas keyakinan. Nggak pura-pura. Dia akan terus mendoakan orang tuanya. Dia tidak akan jujur
karena ada pengawas. Enggak. Dia akan tetap jujur, ada pengawas, nggak ada pengawas. Kenapa? Karena Allah pengawasin aku sebenarnya. Jadi bicara membangun karakter ini salah satu target pendidikan Islam. Kemudian yang kelima, yaitu pendidikan profesi. Bagaimana anak-anak itu bisa bekerja. Islam bukan agama yang malas, jemaah. Bagaimana Nabi SAW mengatakan la ayyahtatiba ahadukum bihuzmatin min hatabin. Seorang di antara kalian itu cari kayu bakar, ya. Kemudian dia ikat. Kemudian dia taruh di punggungnya atau dia taruh di kendaraannya. Itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Jadi Islam benar-benar memerangi kemalasan. Dan bagaimana anak-anak ini lulus bisa bekerja. Atau paling tidak dia punya kemauan bekerja. Makanya di sekolah-sekolah itu, Masya Allah, anak-anak itu diajarin bekerja. Sekarang di negeri kita mulai banyak SMK, sekolah menengah kejuruan, itu mulai digalakkan. Karena kadang-kala anak-anak ini lulus SMA nggak bisa apa-apa gitu. Dia nggak punya keahlian. Nah, Islam bagaimana memberikan keahlian? Mendidik anak-anak itu untuk punya keahlian, untuk bisa bekerja. Dan diajarin juga pekerjaan itu ada yang halal, ada yang haram. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Inni la akrah an arsyab sabahlalan." Aku benci gitu. Aku benci kalau melihat pemuda itu nganggur. Pengangguran itu dalam Islam dibenci. La fi amali dunya wala fi amalil akhirah. Ini orang tidak sedang melakukan pekerjaan akhirat, juga tidak sedang melakukan pekerjaan dunia. Artinya engkau kerjakan. Engkau memang, aku Ustaz lagi di PHK, ya udah nggak punya kerjaan, nggak punya pekerjaan, sekarang udah ke masjid lah, bersih-bersih masjid. Kenapa tidak? Nggak semuanya harus dapat uang gitu loh. Ketika engkau tidak punya kerjaan dunia, kerjaan akhirat yang kau kerjakan. Jadi bagaimana membentuk seorang yang punya keahlian. Bagi para wanita umpamanya. Di pondok-pondok pesantren ini tidak sedikit lulusan pesantren itu yang nggak bisa jadi istri. Bisa jadi guru tapi nggak bisa jadi istri. Kenapa? Karena nggak diajarin bagaimana bekerja di rumah. Selama ini masih ada pandangan yang miring bahwasanya wanita di rumah itu tidak bekerja. Jadi kalau ditanya, ibu kerjaannya apa? Enggak, saya ibu rumah tangga, saya enggak kerja. Turu-turuan toh. Tidak kerja itu maksud di omaiku meneng toh, tidak ada kerjaan. Loh, sampaikan kerja saya. Apa kerjamu? Kerja saya 24 jam. Pegawai negeri itu 12 hari cuti. Aku mau cuti 12 hari. Loh, kalau seorang ibu rumah tangga cuti, ya buyar jemaah. Jadi nggak ada. Tadi Anda sampaikan, sebagian sekolah, sebagian pesantren itu lulusannya nggak siap jadi istri, tapi siap jadi guru. Maka Islam mengajar enggak, engkau sebagai seorang wanita harus belajar bagaimana bagaimana bekerja. Bekerja di rumah. Apa sih kerjaan rumah? Kalau bicara kerjaan rumah itu, yang bisa menjadi ibu rumah tangga itu yang multi talenta. Yang nggak multi talenta nggak bisa. Makanya kadang-kadang ada orang hanya bisa menjadi resepsionis. Saya kalau jadi resepsionis bisa di hotel, bisa. Ibu rumah tangga tuh udah kuat. Udah kuat. Ada yang hanya bisa jadi guru. Jadi kalau jadi guru di kelas, Masya Allah jemaah. Karena dia digaji. Tapi kalau kurang, ngamuk-ngamuk dia anaknya. Kenapa? Tidak digaji nih, ngurusi anaknya tidak digaji jemaah. Jadi benar-benar bicara pendidikan profesi ini penting buat anak. Mereka bisa bekerja. Intinya bagaimana anak-anak itu bisa bekerja sehingga setelah dia berilmu, dia berkeyakinan yang mendalam tadi, beribadah yang ikhlas, punya karakter yang tulus, yang bukan pura-pura, kemudian dia juga bekerja. Muslim tuh kayak gitu. Yang terakhir yang jadi tema kita hari ini adalah pendidikan jasmani. Jadi membangun tubuh yang
bisa digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang beliau panjatkan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ini bicara pendidikan jasmani. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami. Jadi sampai tua kupingnya masih bisa dengar kajian. Sampai tua telinganya masih bisa mendengarkan Al-Quranul Karim. Wa absarina, bikin kami bisa menikmatin penglihatan kami, ya Allah. Sampai tua nggak buta, masih bisa berjalan menuju ke masjid tanpa merepotin orang lain. Wa quwwatina, dan kekuatan kami. Ini fisik. Kenapa? Orang kalau nggak kuat, sulit mau berangkat ke masjid. Sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Bagaimana kisah seorang wanita ketika di Mina mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, inna faridatal hajj adrakat abi wa huwa syekhun kabir. Wahai Rasulullah, kewajiban haji ini turun pada saat orang tuaku sudah sepuh. La tathbutu ala rahilah. Udah nggak bisa naik onta lagi. Jadi kan ada orang kalau sudah tua nggak bisa dia naik onta, naik motor yang nggak bisa. Dia harus dipopong, harus pakai kursi roda. Maka dia mengatakan, bapakku ini udah nggak bisa gitu. Bisa nggak aku menghajikan dia? Kata Nabi SAW, hajian. Ya sudah, engkau hajikan buat orang tua. Kemudian Rasul SAW ketika mendoakan orang yang sakit, di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Allahumma shfi abdaka fulan. Ya Allah, sembuhkan hambamu fulan. Untuk apa? Yanka' laka aduwan wa yamshi ila salat. Sembuhkan. Kenapa perlu didoakan supaya sembuh? Tujuannya supaya dia bisa melawan musuhmu dan Allah Azza wa Jalla dan bisa berangkat ke masjid. Jadi ada perbedaan tujuan dalam membentuk fisik seorang muslim dengan orang-orang non-muslim. Jadi kalau kita mungkin membaca ya tujuan pendidikan jasmani yang diusung tinggi-tinggi oleh orang-orang non-muslim, ya paling tidak mereka hanya berpikir badannya sehat, kuat, kemudian ya akalnya juga bisa menerima ilmu dan pengetahuan. Kemudian mungkin dia bisa menjadi orang yang hidup tenang. Karena orang itu kalau sehat tenang hidupnya. Gak stres ya. Makanya kadang-kadang kita ngeliat kalau ada orang dapat berita dia kena jantung. Ke dokter divonis jantung. Itu tambah sakit ya. Jadi dia seharusnya sehat, pulang tambah sakit. Awalnya dia gak apa-apa, cuma kenapa? Nggak enak aja sini. Ya bismillah nggak apa-apa. Tapi sehat nggak apa-apa gitu loh. Ke dokter divonis jantung, itu pulang sudah dibopong. Loh kenapa tadi sehat pulang? Itu. Jadi yang namanya penyakit ini ternyata berdampak kepada psikis seseorang. Jadi di barat itu ketika mereka berbincang tentang pendidikan jasmani, membentuk tubuh, mereka hanya untuk urusan dunia saja. Tadi kalau bicara badannya sehat, kuat, jadi bisa bekerja, kemudian dia bisa belajar, kemudian gak stres. Gak ada sama sekali unsur bagaimana tubuh ini digunakan untuk beribadah kepada Allah.
untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba. Maka tema kita tadi disebutkan bagaimana menjadi seorang yang, kalau seorang akhwat sehat, cantik, masuk surga. Istri anak kadang-kala ngomong. Di airport dia melihat, ya Allah bang, ini perempuan-perempuan ini tubuhnya bagus ya. Cantik-cantik. Buat apa gitu? Mereka tampakkan, mereka pakai rok pendek gitu loh. Apa tujuannya? Dia punya kecantikan, dia punya kesehatan. Untuk masuk surga? Lah. Ya, ada yang tujuannya untuk menarik laki-laki. Kalau laki-laki itu suaminya nggak apa-apa. Kalau suaminya tetangga, itu yang repot jemaah. Makanya kenapa ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Karena memang rumputnya tetangga ini kalau keluar cantik. Dia bersolek. Kita lihat banyak perempuan itu kalau mau keluar rumah hampir selalu cantik. Sampai suami kalau melihat istrinya cantik di rumah heran. Dia akan bertanya, mau kemana? Karena ternyata ada tadi yang cantik buat orang lain. Maka bagaimana seorang wanita sekarang berusaha untuk cantik, tapi untuk suaminya. Sehat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, nasihat Anda kepada semuanya, kepada yang laki, kepada yang perempuan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, wala ila amwalikum. Ingat, Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Enggak. Jadi jangan terlalu sibuk bercermin. Makanya sebagian perempuan itu karena sibuk bercermin melihat wajahnya sampai pakai baju kualit. Pernah bapak-bapak melihat istrinya bajunya kebalik, kerudungnya lah kebalik. Ini dari tadi bercermin apa yang dilihat gitu loh. Ternyata ngelihat wajahnya doang. Jadi bajunya itu nggak dilihat. Innallaha la yanzur ila suwarikum. Ingat, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada fisik kalian. Enggak. Wala ila amwalikum, tidak pula kepada harta kalian. Enggak melihat kepada jamnya, enggak melihat kepada antingnya, enggak lihat kepada tasnya. Emak-emak ini kalau lagi kajian, apa yang dia banggakan? Ya, enggak tahu kalau di sini jemaah. Kalau di desa itu emas. Kerincing-kerincing gitu. Katanya Masya Allah gitu kan. Jadi orang yang buka toko emas di desa itu seneng. Kenapa kata dia? Masya Allah Ustaz, kalau sudah panen Ustaz, borong emas semuanya. Nanti waktu tanam, dijual lagi semua Ustaz. Jadi hanya sekedar untuk bergaya. Karena dia ingin dilihat tadi jemaah. Allah kata Nabi SAW mengatakan, enggak, itu enggak dilihat. Kita, kenapa kok banyak mobil-mobil mewah? Barang-barang mewah jemaah. Dan laris ya. Ternyata orang membeli itu nggak pakai akal. Ini secara penelitian ya. Orang yang beli barang-barang mewah, yang beli mobil itu 80% pakai emosi. 20% pakai akal. Hanya dia pakai emosi. Kalau pakai akal kita lihat ya. Ini orang beli mobil cukup cuma 2 kursinya aja, Pak. Tipis. Nggak bisa lewat. Polisi tidur sulit ya, Mak. Dia kalau berpikir, enggak lah, Anda mau beli yang besar gitu kan. Supaya manfaat. Tapi karena pakai emosi tadi. Ya ingin pujian, ingin sanjungan. Saya mau beli mobil yang enggak ada di Sidoarjo. Jadi emosi, bukan bicara manfaat. Jadi kalau bisa dia sendiri yang punya seperti itu. Allah kata, Nabi SAW mengatakan, enggak, itu enggak dilihat. Jadi antum mau pakai sandal merek apa, mau pakai kopiah merek apa, wala jam merek apa, itu enggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang dilihat? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat sama Allah Azza wa Jalla itu hati dan amalan kalian. Maka kalau bicara seorang perempuan, bagaimana dia cantik tapi hatinya benar.
Kenapa dia cantik? Dia cantik karena memang kata Nabi SAW, perempuan yang paling baik itu yang kalau dipandang sama suaminya menyenangkan hati. Dia tujuannya buat suaminya. Kemudian kenapa engkau kok olahraga nih perempuan sekarang, Masya Allah? Ya, entah ya kenapa kok sekarang banyak perempuan yang sudah ngaji sibuk olahraga. Apa karena memang untuk menyenangkan suaminya atau takut suaminya kawin lagi? Kenapa? Dua-duanya jamaah seperti itu. Ingat tadi yang dilihat sama Allah adalah hatinya, bukan fisiknya. Oh, berhasil setelah 6 bulan bobotnya turun ya, Masya Allah. Kemudian dia menyenangkan. Lihat hatinya engkau. Kenapa engkau melakukan itu? Bagaimana amalmu? Sebagian wanita Masya Allah dia berolahraga terus supaya anak bisa qiyamul lail. Anak pengen bangun malam. Terus terang orang itu kalau gemuk ya, atau kalau kurus, mau nggak mau dia jadi lemah. Makanya kenapa Nabi SAW minta berdoa sama Allah, jadikan kekuatan itu pewaris kami. Artinya kami mati dalam kondisi masih sehat pendengarannya, masih sehat penglihatannya, masih sehat badannya, nggak ngerepotin orang. Itu doanya Nabi kayak gitu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Karena kesehatan ini nikmat loh, nikmat. Bahkan kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tidak mensyukurinya. Dianggap bukan nikmat. Makanya cerita seorang syekh yang mengunjungi seorang tahanan di penjara yang diinformasikan dia niat bunuh diri. Bayangin. Syekh ini datang. Kenapa engkau niat bunuh diri? Iya, Syekh, anak terlilit hutang. Hutangnya itu hampir 1 juta real. Kira-kira 4 M hutangnya dia. Dia di penjara. Kata Syekh ini, absyir, sudah tenang. Lunas semua hutangmu. Benar Syekh? Iya kata dia. Tapi tunggu dulu. Ada syaratnya. Iya Syekh, yang penting lunas kata dia. Gini, anak minta, anak nanti mau ambil ginjalmu kata dia. Dia dihargailah 500.000 real. Diam orang. Kemudian ana minta hatimu juga. Dihargain berapa ratus ribu real. Sampai kira-kira keuangan itu 5 juta real. Kata orang ini, Syekh, emangnya ana jual spare part? Syekh? Oh, loh, kau tadi niat bunuh diri untuk menghilangkan semua organ yang Allah berikan kepadamu. Sekarang organmu tuh mahal loh. Engkau niat bunuh diri. Di sini sebagian orang tidak mensyukuri nikmat sehat. Dianggap kalau nikmat itu apa? Fulus, gajian, alhamdulillah. Padahal dia dikasih sehat. Wallah gajinya itu kalau untuk menebus apa yang ada di tubuhnya nggak cukup. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan ala kulli sulama min ibni Adam shadaqah. Dalam setiap sendi yang ada di tubuh manusia itu harus ada ongkosnya. Ongkosnya itu sedekah. Ada 360 sendi tubuh kita. Coba kalau tiap sendi itu bayarlah. Antum bayar 1 juta. Tiap hari loh ya Pak. Antum pakai dari tempat kerja, dari rumah ke sini. Kan antum berjalan tuh. Dipakai semua sendi-sendi itu. Kalau bayarnya jangan 1 juta, terlalu mahal. 100.000. Kalau 360 sendi berapa antum harus bayar? 36 juta tiap hari. Dan antum tahu di rumah sakit itu ada yang tiap hari orang itu di rumah sakit bayarnya puluhan juta aja. Hanya untuk bertahan supaya sehat dia. Seperti itu. Cuma kita banyak gak mensyukuri nikmat sehat. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Sehingga kurang kita mengatakan alhamdulillah ala nikmatis seha ya. Itu kadang-kadang kurang. Tapi kalau ada fulus satu kampung mendengarkan cerita kita. Alhamdulillah fulan baru dapat rizki warisan dari orang tuanya. 1 M, 2 M. Itu Masya Allah ceritanya. Baik ahibati fillah, yang pertama tujuan kita sehat adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban.
Bukan untuk dilihat orang, tapi dalam rangka melaksanakan kewajiban. Ketika jihad fi sabilillah, orang-orang yang sakit sama Nabi nggak boleh ikut. Sampai ada cerita seorang di Madinah. Dia punya anak 4 kalau nggak salah. Dia kepingin berangkat jihad. Sama anaknya nggak boleh. Anaknya mengatakan, Abah ini punya udzur. Bapaknya ini pincang. Abah ini punya udzur, kata dia. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata dia, anak-anakku melarang aku jihad. Aku belajar tentang kesehatan ya. Karena kalau bicara kesehatan ini kan panjang sekali ceritanya. Dari mulai kita menjaga tubuh kita jangan sakit, atau kita mengkonsumsi makanan yang sehat, vitamin ya. Kemudian ketika sakit kita berobat, semua ini niatkan untuk melaksanakan kewajiban. Jadi ketika kita makan habbatus sauda umpamanya, kita minum habbatus sauda atau kita makan habbatus sauda itu, atau kita sarapan tadi pagi. Ketika kita niatkan untuk menjalankan kewajiban jemaah, itu jadi pahala. Kenapa antum makan, anak mau minum kopi supaya nggak ngantuk, anak ngajar di kelas supaya lebih semangat gitu. Dapat pahala jemaah. Tapi kalau ternyata nggak ada niat di diri kita, kenapa antum minum kopi? Ya Ustaz, anak ini hobi kopi, enak kopi itu. Oh ya wes. Cuma dapat enaknya jemaah. Cuma dapat enak. Oh kenapa antum jogging pagi-pagi? Ya supaya sehat lah Ustaz. Nggak ada sama sekali niat supaya anak kalau ya sholatnya anak supaya lebih panjang lah Ustaz. Anak kadang-kala kalau sholat itu ya berdiri sedikit udah capek Ustaz, dengkulnya Ustaz. Maka supaya anak sehat. Jadi ibadah, jadi pahala lagi. Karena niatnya tadi menjaga kesehatan dalam rangka menjalankan kewajiban. Baik, yang kedua, setelah kita jadikan ibadah itu tujuan utama, karena memang ibadah itu tujuan diciptakannya manusia, yang kedua adalah supaya kita nggak sakit. Kemarin ketika COVID, kan dikatakan COVID itu belum ada obat. Makanya akhirnya vitamin itu laris. Vitamin laris. Sepeda laris. Antum lihat yang namanya orang goes di mana-mana jamaah. Karena dia takut sama yang namanya COVID ini jamaah. Katanya kalau antum sehat, COVID itu nggak akan berdampak gitu. Maka sampai ada istilah OTG. Orang tanpa gejala. Artinya dia itu, virus itu nempel sama dia. Tapi karena dia sehat, aman buat dia. Maka laris, terus empon-empon laris. Apalagi jamu-jamu laris jamaah. Masya Allah orang itu. Kenapa? Karena takut sama penyakit. Nggak apa-apa, kita memang, tapi tujuan pertama tetap harus ada. Yaitu untuk melaksanakan kewajiban. Yang kedua, untuk menghindari penyakit. Maka kalau bicara olahraga, Masya Allah. Ya, karena di sini SD ya. Dulu waktu SD kita itu ada SKJ ya. Senam kesehatan jasmani. Nah, masih ada di sini. Loh, ya ampun. Ini kan tadi tujuan pendidikan tuh 6 tuh ya. Salah satunya kesehatan jasmani gitu loh. Itu diganti apa? PJOK, apa PJOK? Nggak tiap hari kalau itu kan. Kalau waktu dulu itu tiap hari kalau nggak salah itu. Iya sebelum masuk, itu kayaknya penting. Tiap pagi anak-anak itu jamaah. Iya, ya nggak pakai musik lah. Kan yang masalah itu bukan senamnya, musiknya. Dihilangkan musiknya, seperti itu. Dan itu menjadi manfaat. Anak-anak itu nggak ngantuk. Nggak ngantuk. Iya dulu berapa menit sih? 15 menit, 10 menit? 15 menit itu. Itu anak-anak masuk kelas itu gagah-gagah jamaah. Sama keringetan gitu kan. Tapi itu manfaat. Jadi tujuannya tadi bagaimana kita selain beribadah, yang kedua adalah menghindari untuk melawan penyakit-penyakit yang kalau orang lemah itu, ya dia akan semakin sakit. Sampai kemarin urusan vaksin pun kita tahu, nggak semua orang boleh vaksin. Orang yang sakit, punya penyakit bawaan, ya nggak boleh gitu. Karena akan berbahaya. Yang ketiga, niatkan supaya lebih semangat bekerja.
Ingat, yang pertama tetap ibadah. Yang kedua supaya kita nggak sakit-sakitan. Yang ketiga supaya kita lebih semangat bekerja. Maka antum lihat orang kalau sehat bekerja dengan orang yang sakit bekerja beda pekerjaan. Ibadah pun Nabi SAW mengatakan sholli qa'iman. Engkau sholat berdiri loh, itu rukun, berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Nggak bisa ya rebahan. Ini berdiri, duduk, rebahan pahalanya sama aja. Buat orang yang sakit. Tapi kalau orang nggak sakit, boleh nggak sholat sunnah duduk? Boleh. Pahalanya setengah gitu. Iya, tetap boleh. Maka bagaimana kita supaya nggak males olahraga? Sehingga kita sholat sunnah nggak ada istilahnya sholat sunnah duduk. Kadang-kadang lihat iki uang sepedaan 20 kilo, sunnah lungguh. Itu kan bermasalah karena tadi tujuannya bukan untuk ibadah. Tapi ketika tujuannya ibadah, maka akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi orang jamaah kalau nanam padi, insya Allah rumput ikut. Tapi kalau nanam rumput, ente nono. Nggak mungkin padi itu tumbuh. Nggak mungkin jamaah. Karena memang dia nggak pernah nanam padi. Begitu pula tadi. Niat yang pertama dalam menjaga kesehatan kebugaran tubuh ini adalah ibadah. Untuk ibadah. Yang kedua supaya anak nggak sakit-sakitan. Yang ketiga supaya anak lebih semangat bekerja. Yang keempat untuk menjaga kesehatan jiwa. Karena kalau orang sehat itu insya Allah nggak dibully sama kawan-kawannya. Yang dibully itu biasanya siapa? Yang kelebihan berat badannya atau kekurangan berat badannya itu jadi bulian. Ya Allah ya, ada anak-anak pesantren ini kadang-kala membuli gurunya. Membuli gurunya. Tapi kata, Ustadz itu kalau sholat ya, kalau sholat, Allahu Akbar. Jadi tangannya itu ditaruh di atas perutnya gitu loh jamaah. Karena besar perutnya, subhanallah. Jadi untuk kesehatan jiwa, orang itu kalau badannya bagus ya laki perempuan ya, itu insya Allah dia pede gitu. Membawa tubuhnya itu pede. Tapi ingat tujuannya bukan untuk itu yang utama. Tetap awal ibadah. Hanya saja kita sampaikan bosnya, engkau itu insya Allah sehat jiwa. Kemudian kalau terlepas dari penyakit, orang yang nggak punya penyakit-penyakit yang berbahaya, ya jiwanya juga akan bugar. Ahibati fillah, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, walau lam yakun fin nidhal, kalau tidak ada manfaat dari olahraga nidhal, disebutkan nidhal ini memanah, olahraga saling memanah itu, illa annahu yuzilul ham, melainkan olahraga ini manfaatnya hanya menghilangkan kegundahan. Orang tuh kalau olahraga biasanya tadi nggak sumpek, ada kegiatan dia. Wa yadfa 'anil qalbi, dan menghilangkan tadi kegalauan dari hati, lakana dzalika kafiyan fi fadli. Itu sudah cukup menjadi fadilah olahraga memanah tadi. Jadi olahraga itu menghilangkan kegalauan. Makanya bagi para wanita kadang-kala dia di rumah galau ya. Ya sudah, kalau bisa belikan treadmill, belikan treadmill. Nggak bisa treadmill, belikan sepeda. Kadang-kala dia mau keluar nggak mungkin, anak-anaknya mau ditinggal sama siapa gitu. Nggak bisa treadmill wala sepeda statis, belikan yang buat lompat itu apa? Skipping. Paling murah itu jemaah. Jadi suami ini kalau istrinya anak olahraga apa? Ya sudah, besok bungkuskan skipping. Itu olahraga yang murah, tapi menghilangkan kegalauan. Menghilangkan, pokoknya apapun jenis olahraga yang halal, itu diantara manfaatnya adalah menghilangkan kegalauan. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, wa qad jarraba dzalika ahluh. Itu sudah dipraktekkan. Sudah dibuktikan dengan pengalaman orang-orang. Berarti olahraga menjaga kesehatan kita
dengan berbagai macam jenis olahraga tadi, mungkin emak-emak senam, itu dapat membantu menghilangkan kegalauan, menghilangkan ya pikiran-pikiran buruk itu yang biasanya orang kadang-kala nggak bisa tidur. Dulu ada teman di LIPI ya, kakak kelas lah, dia cerita. Kawannya itu kalau malam kadang-kala ketindihan, ya, apa istilahnya? Kayak ketindihan jin gitu seperti ya. Nafas seperti itu ya. Ketika dia berangkat ke dokter, dokter itu cuma ngomong, kamu sebelum tidur skipping 5 menit. Gitu, iya. Skipping ya, Pak. Sampai keringetan, sampai kesel, turu langsung. Jadi sudah tidak mikir yang enggak jamaah. Maka ini juga menjadi solusi tadi buat emak-emak mungkin ya yang dia mikir macam-macam sebelum tidur, ya udahlah olahraga, dia insya Allah tidurnya akan lebih nyaman. Tidurnya akan lebih nyaman. Jadi memang tadi disebutkan juga selain olahraga, tubuh yang ramping ya, tubuh yang enak itu ya paling tidak membuat dia jadi pede ya. Secara kejiwaan dia aman gitu. Maka orang tua yang punya anak mungkin tadi terlalu kurus, ya bagaimana? Dimotivasi baik itu dengan vitamin, dengan olahraga, dengan jaga makan supaya dia lebih bagus lagi tubuh. Dan Nabi kita Muhammad SAW sampai tua beliau gagah. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjaga makan. Beliau berolahraga. Apa olahraganya Nabi SAW? Nah, apa olahraganya Nabi SAW? Jalan Nabi SAW. Beliau dari Masjid Nabawi ke Kuba, itu disebutkan oleh Al-Imam Bukhari, tiap pekan beliau jalan ke Kuba. Rakiban au masyian. Kalau beliau nggak jalan, beliau naik kendaraan. Jadi rutin beliau melakukan itu. Bicara peperangan, perjalanan perang Tabuk, jemaah. Tahun ke-9 Hijriah. Berarti umur Nabi SAW pada waktu itu 61. Itu menempuh perjalanan 700 km. 700 km. Dan naik ontanya gantian. Satu onta 3 orang. Jangan pikir naik onta terus, enggak. Makanya tadi Anda katakan olahraganya itu jalan kaki sama naik onta atau naik kuda. Ketika perang Badar sama, naik ontanya gantian. Sampai ketika Nabi SAW dari kota Madinah itu bagian beliau naik onta. Setelah berapa kilo, beliau mau turun. Karena beliau gantian bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Nabi mau turun, alaihi salatu wassalam, apa kata Nabi SAW? 2 jawaban Nabi SAW. Ali mengatakan, ya Rasulullah, biar kita yang menjalankan bagian jalanmu. Arti waktu jalanmu biar kita yang jalan. Kata Nabi SAW, ma antuma bi aqwa minni. Bicara sehat nih. Oh, kalian berdua nggak lebih kuat dari aku gitu. Iya, ini bicara kesehatan. Yang kedua, dan jangan dipikir aku nggak butuh pahala gitu. 2, tetap bicara ibadah itu tetap ada dalam benak Nabi SAW. Tinggal dunia karena ada orang yang sudah tua merepotkan keluarganya. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan dikembalikan kepada umur yang rendah. Yang sampai pikun ya. Yang sampai merepotkan, beliau berlindung dari itu. Ini pentingnya tadi, kita menjaga fisik kita, menjaga tubuh kita. Kemudian yang kelima, kita berusaha berolahraga untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kesehatan itu salah satu unsur penting dalam kebahagiaan. Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Siapa di antara kalian yang di pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi, dia punya yang dia makan hari itu. Tuh 3 unsur penting. Aman, sehat, sama makan hari itu, bukan besok jemaah. Karena besok belum tentu milik kita. Faka'annama hizat lahud dunya bihadafir. Seakan-akan dunia dan isinya jadi milik dia. Jadi mencari kebahagiaan dengan sehat.
Di situ ada unsur kebahagiaan ya. Sampai seorang syekh, kalau saya Syekh Abdul Razak, Hafizahullah Ta'ala cerita tentang orang kaya yang dia punya villa, dia punya kebun. Dia melihat dari atas tingkatnya itu pekerja dia. Seorang yang bekerja ya, berkeringat dia mencangkul ya. Setelah mencangkul dia duduk, dia makan, mencangkul lagi. Orang tua ini mengatakan, aku kepingin villa dan semua yang aku miliki, aku berikan kepada orang itu. Dan orang itu berikan kesehatannya kepada. Tidak bisa ditukar sehat ini dengan uang. Mau berangkat ke Singapura, mau berangkat ke London, mau berangkat kemana, nggak bisa ditukar. Bisa. Maka nikmat sehat ini salah satu faktor kebahagiaan. Dan ada satu hal yang sering kita lupakan. Apa? Menunggu berolahraga, jaga makan kalau sudah sakit. Antum lihat kalau orang tua suka jalan di perumahan, oh loro. Iya. Dia waktu sehat, dia nggak jalan gitu jamaah. Ketika sakit mulai jalan ya. Kalau urusan makan, awalnya dia nggak sama sekali nggak ngurus makan. Tapi ketika sakit mulai yang lihat, enggak ini kolesterol. Oh ini asam urat. Oh ini. Kapan? Ketika sakit. Maka jangan. Karena dalam agama kita itu tetap yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dicegah dahulu. Dan mudah-mudahan dengan mukaddimah inilah, karena sebenarnya kajian nanti ada emak-emak punya acara sendiri. Ini sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat buat kita semua, memotivasi kita untuk menjadi seorang muslim yang sehat, seorang muslim yang kuat dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita bisa membawa tubuh kita untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kesehatan digunakan untuk kemaksiatan, jangan sampai kekuatan digunakan untuk mendolimin orang lain ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Left side langsung. Boleh. Baik, terkait Ustaz, Bapak ini pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ana takut kalau pembinanya yang tanya ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Subhanallah. Rasul SAW mengatakan, laqad a'dzarallahu rajulan. Allah itu telah memberikan alasan yang cukup ya buat seorang laki-laki balagha sittina sana, yang umurnya Allah kasih sampai 60 tahun. Jadi kalau ada orang dikasih umur 60 tahun ya, tapi ternyata dia masih jauh dari Allah Azza wa Jalla, alasan apa lagi gitu.
Allah sudah kasih waktu yang cukup panjang dan ini sebuah kenikmatan. Kalau tadi dikatakan Bapak pembina kita ini sudah 67 tahun ya. Sedangkan Rasulullah SAW umurnya 63 Hijriah. Ini 67 Masehi kan. Lebih panjang lagi sebenarnya gitu. Daripada umur Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, di umur yang sudah sepuh ini, apa yang bisa dilakukan? Karena memang kalau tadi dikatakan jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu ya sia-sia, bahkan boleh jadi kepada kemaksiatan. Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 golongan yang nggak bakal dilihat pada hari kiamat. Allah nggak akan berbicara dengan mereka, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang pedih ya. Salah satunya syaikhun zanin, orang sepuh yang berzina. Jadi orang kalau sudah tua itu, fisiknya kan semakin melemah. Hasratnya pun semakin pudar. Tapi ada yang masih melakukan kemaksiatan dengan kesehatan. Maka perlu buat orang-orang yang dikasih umur lebih sama Allah, kasih nikmat, yang mana sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya, adalah memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW di akhir hayat, beliau semakin sering taubat. Ketika turun firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Allah perintahkan kepada Nabi untuk bertasbih, memuji Allah Azza wa Jalla. Artinya dikasih waktu yang panjang ya, dikasih kenikmatan yang lebih dibandingkan orang lain. Wastaghfir, dan minta ampun sama Allah. Sejak turunnya ayat ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kalau rukuk dan sujud itu, yang biasanya dulu lebih sering membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la ketika sujud, beliau jadi lebih sering membaca Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir. Jadi memuji Allah, bertasbih menyucikannya dan minta ampun. Terus. Kayaknya itu amalan yang ringan sebenarnya. Perbanyak untuk memuji Allah dan beristighfar. Nabi ketika duduk ya, sekali duduk beliau beristighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali beliau sekali duduk. Kemudian buat orang yang sudah sepuh ini, wasiat penting. Karena bukan berarti orang yang tua ini mati duluan, belum tentu. Kadangkala cucunya mati duluan daripada kakeknya. Banyak terjadi seperti itu. Tapi secara umur, kata Nabi SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dikit yang lewat dari sana. Maka di masa ini benar-benar ya bagaimana kita berwasiat ya. Wasiat kebaikan buat anak-anak. Juga wasiat yang berkaitan dengan harta. Masya Allah jemaah. Jangan nunggu ahli warisnya rebutan harta. Jadi bagaimana sebelum mati dia sudah wasiat. Ya sudah nanti hak ahli waris 2/3. Sepertiganya haknya bapak. Kan orang punya hak 1/3 dari hartanya. Sehingga ketika dia meninggal dunia 1/3 hartanya punya dia. Dia bisa berikan kepada lembaga-lembaga yang bermanfaat. Kemudian juga tetap membaca Al-Quranul Karim. Dengan artinya, dengan tafsirnya, dan insya Allah masih banyak pintu-pintu kebaikan. Namun amalan yang ringan tadi adalah berzikir, bertasbih, beristighfar, tidak keluar uang, tidak keluar tenaga. Kadang-kadang orang tua tadi secara fisik memang sudah nggak seperti dulu, tapi mudah-mudahan amalan itu bisa mendampingi sampai ajal menjemputnya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana cara menjaga atau meningkatkan keikhlasan. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan ilmu kepada kami agar mudah diterima oleh siswa kita.
itu ada anak yang sulit sekali. Ini sifatnya, apapun Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jamaah, mengajar ini sebuah profesi yang sangat mulia. Walaupun apalagi mengajar yang berkaitan dengan pelajaran agama ya, pendidikan agama. Walaupun kita lihat guru ini menjadi profesi pilihan terakhir. Sudah nggak bisa ngajar, nggak bisa kerja macam-macam, terus jadi guru. Kita sedih jamaah. Kenapa? Karena dianggap kerjaan ini kerjaan remeh. Padahal pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sedang membangun bangsa. Apalagi kalau bicara guru SD. Masya Allah. Sekarang bagaimana kita menjaga keikhlasan kita? Memang dari awal ya, innamal a'malu binniyat. Ketika seorang bekerja hanya menjadi profesi tadi, ya cuma bekerja, maka dia tidak akan bisa menghayati. Sebagai guru ini perlu ada ruh di dalam diri kita yang menyebabkan kita cinta dengan profesi kita. Kita cinta sama pekerjaan kita. Masya Allah, mak-mak ada kajian sendiri kayaknya dia. Makanya bentar lagi pertanyaan dari mak-mak nih. Jadi ketika ruh kita nggak ada di sana, yang ada kita sedang menjadikan pekerjaan kita batu loncatan. Ngajar di SPR ini, ya Allah, mudah-mudahan setahun cukup, wis. Anak mencari kerjaan lain. Jadi dari awal dia niatnya memang nggak mau di situ gitu. Anak ahsan kerja di pabrik atau apa mau seperti itu. Apalagi di negeri kita ini terus terang penghargaan kepada guru itu masih kurang dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya. Di beberapa negeri itu Masya Allah, orang itu kepingin jadi guru. Bahkan anak-anak itu kalau ditanya muridnya, kamu kepingin apa? Kepingin jadi guru gitu. Karena memang dia melihat gurunya menyenangkan. Bukan di kelas jadi curhat sama murid-muridnya. Kan ada guru ya mungkin kalau SD enggak ya, tapi kalau mahasiswa kan ada mahasiswa yang cerita gurunya ini kalau di kelas malah curhat sama mahasiswa. Jadi sampai mahasiswanya, aduh aku tidak jadi dosen. Karena melihat kayaknya nggak menyenangkan. Maka ketika kita niat dan kita jadikan pekerjaan kita sebagai ladang akhirat buat kita, maka insya Allah kita akan menyenangi pekerjaan kita dan kita akan ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini orang terbaik. Di banyak negeri orang yang terbaik ini dikasih penghargaan paling rendah. Guru matematika itu. Kalau privat, piro aja. Sekali datang 50.000. Masya Allah. Guru ngaji. Sekali datang, seikhlas. Jadi memang kurang dihargai. Artinya yang guru umum itu malah dihargai, yang guru agama kurang dihargai. Maka kita ini juga mungkin menjadi tantangan ya buat seorang guru. Kalau gitu anak digaji dikit, ahsan anak minta surga gitu. Aduh, dunia ndak oleh apa-apa. Surga ndak oleh apa-apa meneng. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka dengan kita memandang kepada balasan yang kayak nyamuk gitu, maka pandanglah kepada dunia ini sesuatu yang remeh. Sehingga kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Terus pertanyaan yang kedua tadi berkaitan ya tatkala kita punya murid-murid yang pokoknya nggak faham-faham ya. Apa penyebabnya? Apakah penyebabnya di muridnya atau di gurunya? Jadi kita harus paham anak didik kita itu sebagian hatinya nggak di kelas. Sehingga yang namanya hati nggak di kelas, kita mau ajarkan dengan metode apapun, ya dia nggak akan paham. Terus apa yang kita lakukan? Nah, kita perlu ngobrol sama tuh anak. Jadi secara umum di kelas itu kan ada yang di atas rata-rata, ada yang rata-rata, ada yang di bawah rata-rata. Yang di bawah rata-rata ini perlu kita cari tahu, ada apa. Kadang-kala subhanallah, anak punya teman di pondok jamaah, pulang gila aja. Padahal dia juara 1 di kelas. Pinter.
pulang gila. Sampai ana berjumpa dengan dia lagi, ana belum selesai. Karena dia sampai kelas 3 kalau nggak salah dia pulang. Ketika dia datang ke pondok, dia sudah bawa batu. Dia bawa batu ke pondok itu. Tak tanya, apa ini yang antum bawa? Emas. Iya, coba. Ternyata dia punya masalah keluarga. Bapak ibunya mau cerai, sehingga anak ini jadi kebingungan. Di sini tugas seorang guru, ketika melihat ada anak-anak yang nggak paham-paham, yang ya datang cuma sekedar ngelihat ya, maka perlu ada pendekatan. Jangan dikasih ilmu, tapi dikasih kopi. Ngobrol dulu. Rungokno, ono opo iki lho seperti itu. Soalnya kalau antum kasih ilmu, dia itu kayak gelas yang kebalik gini jemaah, mau disoi ilmu dia. Delok guru nih kesian. Jadi memang tadi tugas guru ini harus memahami kondisi anak didiknya. Ada anak-anak yang memang yang Masya Allah sudah antum terangkan sekali dia faham. Bahkan dia datang ke kelas dengan semangat. Tapi ada anak-anak yang datang itu dengan beban. Dia pulang ke rumah, tidak ada yang ngajak dia murojaah. Nggak ada. Kadang-kala dia hidup sama neneknya. Neneknya sudah tua, bapaknya kerja, ibunya kerja. Jadi dia pulang itu, kalau dia lihat kawannya Masya Allah besok hafalannya bisa setoran. Yang dia, anak murojaah besok apa deh om. Iya, kita perlu tahu dengan kondisi mereka sehingga muamalahnya khusus gitu loh. Ada orang-orang yang nggak bisa disamakan dengan yang lainnya. Disitulah mungkin kita akan dapat pahala lebih. Tapi kalau seorang guru hanya sekadar profesi, anak cuma ngajar, ya sudah. Yang penting tugasku sudah selesai. Nah, tadi kayak pertanyaan pertama, keikhlasan tadi menyebabkan kita akan memberikan yang lebih walaupun gajinya tidak dikasih di situ. Allah yang akan kasih lebih di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pada diri semuanya, sebelum saya membacakan saya beri kesempatan untuk mak-mak. Insya Allah mic-nya sudah tersedia di lantai 2. Tafadhol dipersilakan tadi dua itu yang kesempatan untuk tanya. Silakan. Tafadhol. Nah, tafadhali. Ada atau tidak? Tes, ibu-ibu, ada pertanyaan? Baik, saya kira saya baca dulu. Tafadhal, barakallahu fiik. Yang pertama, benarkah Ustaz penyakit itu karena dosa kita? Kemudian yang kedua, bagaimana tips agar jauh dari penyakit? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Iya, kalau bicara penyakit ini musibah ya. Penyakit itu atau musibah apa saja yang menimpa kita, ada dua kemungkinan. Yang pertama, ujian untuk mengangkat derajat. Yang kedua, musibah untuk menghapuskan dosa. Kita tahu bagaimana para nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balahnya, cobaannya itu para nabi. Bukan karena dosa, tapi karena untuk mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, beliau itu panasnya seperti panasnya dua orang. Jadi sahabat Nabi yang menjenguk Nabi alaihi wasallam memegang Nabi dari luar selimutnya itu udah panas. Jadi nggak perlu periksa pegang kulitnya jemaah.
Selimutnya sudah panas. Apa kata seorang sahabat, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Engkau parah sekali. Orang biasanya kalau menjenguk orang yang sakit parah, akeh tuso. Bukan, jemaah. Nabi SAW mengatakan, inni u'aku wa'kar rajulaini minkum. Penyakitku ini sakitnya 2 orang dari kalian. 2 orang. Maka sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah karena engkau akan dapat pahala double? Iya. Orang itu ditambah balaknya karena akan ditambah pahalanya buat dia. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya parah. Bahkan menjijikkan. Bukan cuma sakit, keluarganya mati semuanya. Hartanya habis. Ada omongan di akhir setelah mungkin 18 tahun beliau menerima penyakit itu. Ada omongan yang mengatakan Ayub itu dikasih penyakit itu karena dosa yang dia lakukan. Ketika itu nggak terima Nabi Ayub alaihissalam. Maka beliau berdoa minta disembuhkan sama Allah. Beliau mengatakan, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahim. Engkau adalah yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Allah kasih kesembuhan sama dia. Jadi ada penyakit yang disebabkan dosa, ada penyakit yang disebabkan untuk mengangkat derajat hamba. Maka bagaimana kita mengetahuinya? Ya, kalau kita melihat ada orang yang soleh, orang yang baik, maka kita berbaik sangka penyakitnya untuk mengangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang sakit, ya kita husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Akeh tusone. Maka beristighfar. Jadi kalau sama orang lain kita berbaik sangka, kalau sama diri kita, ya kita buruk sangka karena kita memang makhluk yang punya banyak dosa. Seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, ma yusibul mu'min. Tidaklah seorang mukmin ditimpa min wasabin wala nasabin wala saqamin, ditimpa kecapean, keletihan, penyakit, hatta alham yahammau, sampai perasaan galau yang dia rasakan, hatta syaukah yusyakwa, sampai duri. Jadi kadang kalau duri, melainkan itu akan menjadi kafarah, penghapus. Berarti di sini sakitnya karena dosa, karena menjadi penghapus. Tapi di riwayat lain, ada hadis lain mengatakan, melainkan itu akan jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Jadi kalau orang awalnya mungkin berbuat dosa, dikasih penyakit, penyakitnya bersih, derajatnya diangkat sama Allah. Kalau bicara bagaimana menghindari penyakit, maka yang pertama, ya kita meminta kepada yang menurunkan penyakit, agar kita tidak dikasih penyakit. Siapa yang menurunkan penyakit? Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kadang orang berpikir supaya kita sehat, olahraga, makan yang sehat gitu ya. Kemudian minum vitamin, minum habbatus sauda, herbal atau apalah. Jangan itu dulu. Yang pertama, penyakit itu siapa sih yang menurunkan? Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ma anzalallahu da'an. Tidaklah Allah menurunkan penyakit. Berarti yang menurunkan penyakit ini Rabbul Alamin. Supaya kita nggak sakit, maka kita minta kepada yang menurunkan penyakit agar tidak diberikan kepada kita. Itulah rahasianya kenapa Nabi SAW setiap pagi dan petang selalu mengatakan, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Sampai lupa. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tiap pagi dan sore. Jadi jangan berpikir olahraga dulu, makan enggak, minta dulu gitu. Ada orang sehat olahraga mati ketika main bola aja. Orang ini ternyata diperiksa, oh ternyata orang ini olahragawan yang punya penyakit cuma nggak tahu. Maka kita mintanya kalau kepingin nggak sakit, minta sama Allah Azza wa Jalla tiap hari. Pagi minta Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Sore minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika bangun tidur, ada doa bangun tidur. Mungkin yang banyak kita hafal, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa lain, alhamdulillahilladzi afana fi jasadina wa radda, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Segala puji bagi Allah
yang mengembalikan ruhku dan memberikan sehat kepada tubuhku dan mengizinkan aku untuk berzikir. Jadi minta sama Allah terlebih dahulu. Kemudian di dalam Islam ada aturan makan. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Nabi memberikan aturan alaihi salatu wassalam sampai gaya makan itu diatur dalam Islam. Apa kata Nabi SAW? Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Nggak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Nggak ada. Jadi antum lihat perut antum tuh, itu wadah paling buruk. Jangan dipenuhin. Bihasab ibni Adam luqaimat au akalat yuqimna biha sulbah. Cukup orang itu makan beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Bukan perutnya tegak. Punggungnya jemaah. Kalau kita bicara punggung loh jemaah. Karena subhanallah. Sekarang ini ilmu modern Masya Allah ya. Ternyata semua organ yang ada dalam tubuh kita ini nyambung sama punggung. Sama tulang punggung. Semuanya ada di situ. Maka kalau makan itu yang penting adalah punggungnya tegak. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, fa in kana la mahala. Tapi gimana kalau orang kadang-kala makannya enak jemaah, cuma beberapa suap. Oh iya. Baik, kalau harus makan, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan arahan, fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Sebagian orang sepertiga yang buat nafas itu diisi makanan sama minuman. Sehingga dia akan bersendawa. Karena nggak bisa keluar itu ya Pak. Oksigen. Oh, Masya Allah. Nabi SAW pernah marah kepada seorang sahabat. Ketika lagi bersama-sama, tahu-tahu dia bersendawa dengan suara yang keras. Apa kata Nabi SAW? Kuffa anna yusha. Itu sendawamu dari kami gitu loh. Nggak usah laporan sendawa. Gitu loh. Fa inna atwalan nas ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shiba'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya nanti di hari kiamat itu yang paling sering kenyangnya di dunia. Itu pelajaran buat kita gitu. Sampai dididik cara makan itu. Kok cukup makan tadi tujuannya supaya punggungnya tegak, supaya bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Terus makannya Masya Allah. Di masa Nabi SAW itu makannya sehat. Karena pada waktu itu belum ada penemuan kelapa sawit. Dulu minyak itu zaitun. Dan kalau antum melihat membaca, rata-rata makanan itu kalau nggak dikukus dibakar. Tapi kalau sekarang semuanya digoreng. Makanya ketika minyak goreng itu mahal, ribut semuanya jemaah. Padahal dulu yang namanya goreng itu ya Allah. Maka makan yang sehat, makan sesuai yang, ya kalau bicara makannya Nabi SAW itu ada yang budaya. Ada yang tradisi memang makanan beliau, tapi ada makanan-makanan yang dianjurkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya sahur suruh pakai kurma ya. Kemudian berbuka pakai kurma. Kalau kita Masya Allah, iya Ustaz, pakai kurma. Kurma dulu 7 plusnya yang banyak jemaah. Tapi kan sudah sunnah Ustaz, jadi sunnahnya dapat kurma. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan dalam hadis itu, selesai makan kurma sholat. Begitu kan makannya kan, kalau ada rutop. Kalau nggak ada rutop, kurma kering. Kalau nggak ada minum air, sholat. Kita enggak. Kita selesaikan semuanya dulu. Yang jelas tetap mengamalkan sunnah. Ya, itu makan kurma. Jadi gaya makannya dirubah. Kemudian tadi disebutkan olahraga. Nabi SAW ya berolahraga karena memang gaya hidup orang desa itu. Kenapa di desa itu nggak ada tempat fitness ya? Pernah ngeliat di desa? Fitness. Oh, nggak ada aja Pak. Karena semua dilakukan dengan tubuhnya. Sekarang dengan adanya teknologi, banyak orang desa kena stroke. Iya, antum lihat. Dulu yang namanya becak itu pakai dengkul. Sekarang pakai bentor. Iya, jadi sudah pakai mesin gitu. Ya Allah, Anda ngomong. Kemudian dulu yang namanya berucul sawah, itu pakai kerbau, pakai sapi. Sekarang enggak, pakai mesin semuanya sudah.
Jadi benar-benar di desa pun sudah mulai orang nggak berolahraga. Motor juga mulai anak SD sudah pakai motor. Anak waktu SD itu Masya Allah nggak bisa naik motor. Dan nggak boleh naik motor sama orang tua. Kita itu jalan kaki menuju ke alun-alun ya. Itu 7 kilo. Pulang pergi 14 kilo. Itu tidak ada masalah jamaah. Sekarang anak-anak suruh beli sesuatu 300 meter. Naik motor. Jauh ayah gitu kan. Kayak hidupnya. Kemudian usahakan di rumah. Ana seringkali sampaikan waktu ke beberapa pesantren. Tolong santriwati khususnya itu. Dia itu dididik mandiri. Usahakan dia bisa masak tanpa rice cooker. Diajarin gitu. Gimana kalau nanti padam listriknya? Tidak masak. Tidak masak perempuan itu. Loh kok tidak masak? Iya. Tidak mati listriknya. Tuh. Karena tidak diajarin jemaah. Seharusnya anak itu diajarin semua tanpa teknologi. Yang biasa dilakukan dulu. Menyuci. Ada mesin cuci. Allahu Akbar. Sekarang orang itu kan ada mesin cuci yang keluar langsung kering. Sekarang ada mesin cuci keluar sudah setrikaan. Bayangin antumnya mah. Pembantu. Antum itu pembantu langsung setrikaan gitu loh. Maka ini mungkin tadi kalau kepingin hidup sehat ada hal-hal yang perlu dikembalikan seperti dulu. Anak-anak tadi di pesantren perlu diajarin nantinya bagaimana dia masak pakai kompor seperti itu. Kemudian sumur. Bagaimana dulu orang kampung itu sehat karena nimba. Setelah nimba muncul pompa. Yaitu pakai tangan juga. Sekarang air itu selalu ada. Pencet keluar. Seperti itu. Makanya banyak orang sakit akhirnya. Bagi yang tadi kehidupannya sudah semuanya pakai teknologi, pakai mesin. Mau nggak mau dia butuh waktu khusus buat olahraga. Butuh dia seperti itu. Masya Allah. Di Sidoarjo sini. Ada kejadian baru Masya Allah. Anak-anak benar-benar kok masih ada seperti itu. Ada seorang perempuan. Mudah-mudahan cerita anak nggak salah ya. Ada seorang perempuan yang urusan sapi. Ini ada kawan mau beli sapi, suaminya sedang nggak ada. Akhirnya disuruh nunggu dibikinin kopi. Istrinya dalam kondisi hamil. Habis gitu beberapa menit kemudian istrinya ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Balik lagi sudah bawa anaknya. Ini yang mau beli sapi masih di situ jemaah. Ya Allah kata dia. Ini gendong anaknya. Sekarang kan kebanyakan nggak kayak gitu. Jadi perempuan kalau sudah lahiran nunggu 2 pekan, nggak boleh kemana-mana. Dulu langsung masak jemaah. Tapi karena kehidupan sekarang semakin nyaman tuh jemaah. Maka kalau ingin hidup sehat mau tidak mau ya kita tadi niatkan yang benar. Kemudian makannya dijaga, kemudian ada olahraga yang dilakukan. Dan Rasul SAW, Masya Allah, ketika Fatimah minta pembantu, nggak dikasih pembantu. Nggak dikasih pembantu sama Nabi SAW. Maka kalau istri antum minta pembantu, kasih apa? Kasih zikir. Itu imannya harus dibenerin dulu jemaah. Imannya dibenerin dulu. Bener, Fatimah itu harus capek, lelah. Karena dia menjadi sayyidatu nisa'il alamin. Nanti di surga ya bagaimana dia menjadi wanita yang mulia. Ya ternyata harus capek, harus lelah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Begitu juga dengan luar biasa mudah-mudahan inspirasi kita dan memotivasi kita untuk ingat kembali tujuan pendidikan yang telah disampaikan oleh kemudian yang selanjutnya bagaimana tujuan kita terutama adalah untuk ibadah. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat untuk kita semua dan juga kita amalkan di kehidupan kita.
Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri majelis kita dengan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebihnya kami sebagai MC mohon maaf bila mana dan salah ucap salah kata yang menyinggung para hati para jemaah sekalian. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.